Mari kita lanjut. Kemarin kita sudah mengikuti penjelasan terkait dengan macam-macam akad. Ada yang akad yang waridu bihi akidun, ada yang yuktabaru bihi akidani. Yang akad yuktabaru bihi akidani ada 3 macam. Satu jaizun minat torofen. Ini semuanya ada 10. Itu harus dihafalkan macam-macamnya. 2 lazimun minat torofen. Lazim diantara 2 belah pihak. Torofen itu aslinya ini lebih putus sini. Maksudnya putus ini artinya ada 2 pihak akid, ada 2 orang yang berakad-akatan. Ini yang kedua lazimun minat torofen. Sudah kita ikuti semua secara global. Ada bai, ada salam, ada suluh, sampai dengan ada musabaqah biiwadin minuma wa ghairoha. Musabaqah itu kemarin? Perlombaan cepet-cepetan gitu lagi, namanya musabaqah. Tapi dimulai dari akad, dari ucapan kesepakatan dulu. Ayo kita lomba-lomba cepet-cepetan lari. Siapa yang berhasil lebih dulu sampai finish dapat hadiah. Nah, hadiahnya namanya iwad biiwadin. Tapi caranya kedua belah pihak yang bersepakat tadi mengumpulkan dana. Sama-sama mengumpulkan dana, misalkan 100 ribuan. Ayo mau enggak 100 ribuan? Cepet-cepetan lari mulai pakai sampai tayo. Kalau mau monggo. Tapi ini bukan judi, karena sepakat sama-sama urun, sama-sama mengeluarkan dana 100 ribu misalnya. Yang mencapai finish lebih dulu, maka dia yang meroleh iwat tadi. Berarti lari dari Pakis misalnya sampai Tayo, kira-kira berapa menit guys? 15 menit apa 20 menit lah larinya. Berjarak berapa kilo itu? Sekitar 3 kilo lebih ya, sekitar 3 kilo lebih. Kalau kita lari standar mungkin paling cepat 15 menit apa 20 menit. Ini kan butuh kekuatan fisik. Dimulai dari akad. Nah, akad itu namanya suatu ungkapan kesepakatan dulu. Kalau setuju monggo, kalau nggak setuju jangan, karena ini namanya suatu pernyataan. Nah, itu mada baru datang. Kalau setuju, oke monggo, namanya dalazim. Dan tetap di antara kedua belah pihak. Terus ayo kita mulai kapan? Nah, mulai nanti habis sholat asar ya. Ada yang menjaga garis startnya dan ada yang menjaga garis finishnya. Nah, di situ dimulai dihitung dari 1, 2, 3. Nah, mulai lari sampai menuju finish. Finishnya tadi sampai tayo misalnya. Di sana ada yang bertugas mengawasi siapa yang lebih dulu sampai finish. Nah, ada petugasnya. Ini disiapkan oleh kedua akidah tadi, mempersiapkan tenaga-tenaganya dan diupahi gitu loh. Masa orang kerja di WI pas jasa, ya kan? Jadi yang menjaga bagian startnya dan yang menjaga bagian finishnya sudah dipersiapkan oleh kedua belah pihak tadi. Sama-sama membiayai, mungkin bagian petugasnya dibiayai, diberi ongkos sukarela misalkan 20 ribu. Mau jogon awal tadi loh 20 ribu. Kan dia nggak lari. Nah, sing lari itu tadi sepakat sama-sama mengeluarkan dana 100 ribu. Begitu sampai finish, ternyata yang lebih dulu di sana si A misalnya. Nah, si A itulah yang dapat iwak, yang diiwadin minuman tadi. Jadi dapat hadiah
200.000 atas kesepakatan bersama. Ini namanya apa? Lazim minat tarafain. Nah selanjutnya kemarin kita sudah masuk pada jaiz min ahadi tarafain. Dibuka tuh catatannya Kak Mada. Yang jaiz min ahadi tarafain kita sudah sampai pada al-imamah, kemudian al-kitabah. Nah al-kitabah itu akad memerdekakan budak dengan kredit, dengan dicicil. Nah, yang akadnya ini pihak sayidnya, bosnya. Misalnya saya ini jadi sayid, punya budak namanya Fulan misalnya, Lan, enak gelem bayar 20, katakanlah misalnya 20 juta misalnya. Budak itu mahal, sama seperti mobil kalau ibaratnya sekarang. Masa orang harganya hanya 100.000. Nah ini budak itu abad, bisa mencapai 100 juta, bisa mencapai 200 juta dan seterusnya. Juta loh, enggak ribu loh. Di situ kalau sudah dibeli, ya dia statusnya seperti benda, bisa dijual, bisa dibebaskan, bisa dilepas, bisa digadaikan, bisa dimerdekakan. Namanya kitabah ini. Itu bahasanya al-iktaq. Ittaqul akti bi wadin binajmi. Di sini ada keterangan kalau nanti ada apa penelitian misalnya begini. Abdun ataqa bilabdiha bi wadin munajjamin binajmaini fa aktsara. Wa ya kharijatun an qawaidil amalat. Jadi abdu itkin bilabdiha bi iwadin munajjamin binajmaini fa aktsara. Kalau diterjemahkan yaitu akad memerdekakan budak. Akad kitabah itu loh adalah suatu akad memerdekakan, artinya membebaskan budak dengan membayar iwat atau ganti dan dicicil 2 kali, minimal 2 kali cicilannya atau lebih. Minimal 2 kali cicilan. Misalnya kamu kalau bisa bayar 20 juta 2 kali cicilan, berarti 1 kali nyicil 10 juta. Cicilan terakhir 10 juta. Kamu bebas. Kamu saya merdekakan. Ipun kamu mau enggak? Nah kalau mau, oke, itu sudah setuju. Dan akad ini hukumnya jaiz. Jaiz artinya apa? Tidak ada boleh pemaksaan. Aku merdekakan apa? Tak cicil pokoknya kau tak joli dengan iwak. Nah gelem aku minggat misalkan. Nah ini namanya maksa, nggak boleh. Ya sayidnya juga sama, nggak boleh dipaksa. Ya enggak juga nggak boleh dipaksa. Namanya jaiz min ahadit tarafain. Akad yang seperti tadi namanya akad kitabah. Kita dengan ini tadi kemarin di mana itu al-iktaq bi wadin loh. Yang lazim minat tarafain ada yang ke-12 al-iktaq bi wadin. Nah di sini enggak ada cicilan, langsung tunai. Ini namanya lazim minat tarafain. Kowe gelem bayar aku 1 juta tunai, kowe bebas. Jadi wong merdeka. Niki al-iktaq bi wadin masuk kelompok lazim minat tarafain. Tapi yang kitabah masuk kelompok jaiz min ahadit tarafain. Maka ini kelompok-kelompok ini kita harus paling tidak ingat 50% lah. Karena nanti kalau ada pertanyaan seperti ini, misalnya bil kausa ini abdun jaizun min tarafain. Apa abdun jaizun min ahadit tarafain. Terus di dalamnya di sini ada alkitabah
dan itak biwadin jim misalnya bai'ul ayan dal misalnya al-hiwala. Kalau kita nggak tahu macam-macamnya itu kan akhirnya ngawur, gitu kan? Makanya usahakan jenis-jenis ini dihafalkan. Sekurang-kurangnya 50% hafal. Paling tidak kamu eling oh iya nggih karena itu masuk kelompok jahil minatarafain. Itu masuk kelompok wajib lazim minatarafain dan seterusnya. Yang ke-8 hibatul asli ini. Hibatul asli artinya bapak aweh maring anak. Al asli itu artinya wong tua. Li far'ihi maring anake. Hibatul asli li far'ihi ba'dal qabdi bil idni. Jadi yang dimaksudkan hibatul asli adalah pemberian orang tua li far'ihi kepada anaknya. Ba'dal qabdi setelah diterima bil idni dengan izin. Misalnya bapak ini punya motor sampai lebih dari 1. Le mantarku sing kula mantar mio pek ae pek kowe aku sendiri mantar liyane kena tanggo lunga apa nggih transportasiku kebutuhan lunga kerja iku nggo sekolah kowe. Nah itu sudah diizini terus nggih Pak matur suwun kula nggih sekolah kula nggih transportasi belajar di mana Pakis apa di mana gitu. Sudah diterima. Nah ini sudah jaiz min ahadi tarafain. Tapi namanya bapak tetap ini kena hukum ini. Mana ya? Ini loh, tetap kena hukum alibah badal qabdi ila fi haqqil far'i. Sewaktu-waktu misalnya bapak kamu karena kondisinya menurun ekonominya akhirnya motornya didol kanggo bayar utang misalnya. Le motornya mesti engko tak jaluknya motorku tak dol le. Kanggo bayar utang le. Bagi anak ya kudu balekno. Nah makanya di sini ada ilam fi haqqil far'i. Jadi ada yang lazim minat tarafain. Nah namanya hibah tadi di sini. Hibatul asli yang menjadi jaiz min ahadi tarafain. Artinya pihak orang tua maupun pihak anak enggak boleh memaksa. Enggak boleh maksa. Kan ada yang terjadi dalam kasus wong tua dipateni anaknya. Gara-gara anaknya butuh sesuatu, wong tuanya ra gelem nuruti. Paksa akhirnya terjadi pembunuhan yang sadis. Pernah terjadi dalam berita itu ya, kasus orang tua matani mboke itu namanya ada pemaksaan, nggak boleh. Hukumnya di sini jaiz ya. Jaiz itu boleh secara sukarela. Tadi apa Mbak? 8 apa? Jaiz min ahadi tarafain poin 8. Poin 8 pemberian orang tua kepada anaknya setelah diterima dengan izin, setelah ditampani. Pemberian orang tua kepada anaknya setelah diterima. Badal qabdi itu setelah diterima. Berarti sudah ada serah terima. Iki anone kuncine le, iki STNK-ne, iki BPKB-ne wis tampa. Meskipun sudah kamu diizini untuk menggunakan, tetap ini hukum ini tetap berlaku nih. Tetap berlaku. Suatu saat bapak misalnya butuh meneh dijaluk ya kakno gitu loh. Kamu sebagai anak jangan mentang-mentang lupa wis mbok weno kok jaluk neh. Piye lek Pak iku lek sampean iku lek wong tuwa ora kena dipercaya. Ngono iku ora apik. Setelah apa tadi Mbak? Ini Anaknya setelah diterima dengan izin orang tua tersebut. Badal qabdi bil idni. Jadi kita sebagai anak tetap wajib birrul walidain, gitu. Orang tua itu kan namanya manusia, kondisi ekonomi kan naik turun. Kadang gampang, kadang sulit, gitu.
kondisi lagi banyak kesulitan cari ekonomi, cari maisha, akhirnya orang tua terlilit utang. Nah akhirnya motornya didol, gue bayar utang, yang penting orang terlalu banyak keberatan utang, akhirnya adol motor. Lah motor sing dikekno kowe dijalukna yo kekno ngoten lho. Sebagai anak ya wajib birrul walidain. Ini tetap hukum yang lazim minat tarafain, meskipun sudah lazim, tapi di sini ada ilahnya nih loh. Ilah fi hakil fard. Beda kalau kamu berikan orang lain, bukan ada hubungan anak. Wes ora ana hubungan keluarga, wong liya bloyo mbok kae montor, ya waktu mbok jaluk neh lha iku ra entuk. Wis lazim mbok jaluk meneh. Wong liya bloyo mau bukan anakmu, bukan saudaramu, wong liya bloyo. Nah makanya kalau yang diberi itu anak, di sini ada ilahnya. Ilah fi hakil fard. Artinya kalau anak ini dikasih orang tua, suatu saat pemberian orang tua diminta lagi, ya harus diberikan kepada orang tua sebagai bakti, sebagai baktinya anak terhadap orang tua, yaitu birrul walidain. Paham semuanya? Paham Ramadan?